Satu persatu persoalan jalan tol di Sumatera Barat dapat diselesaikan. Kali ini terkait dengan munculnya penolakan masyarakat di 5 nagari di Kabupaten 50 kota yang terkena rencana trase jalan tol. Sebelumnya masyarakat tersebut meminta pemerintah atau pihak yang akan membangun jalan tol memindahkan trase jalan tol sebab rencana trase melewati pemukiman dan lahan produktif milik warga. Diketahui jalan tol Padang Pekanbaru sepanjang 254 km akan melewati daerah 50 kota. Saat ini dari 6 seksi telah selesai dan diresmikan satu seksi yakni Pekanbaru Bangkinang. 2 seksi yakni Bangkinang Pangkalan dan Padang Sicincin sedang dikerjakan. Dengan demikian tinggal 3 seksi yang dalam perencanaan yakni Sicincin Bukit Tinggi Payakumbuh dan Payakumbuh Pangkalan. Jalan tol Padang Pekanbaru sendiri adalah bagian dari sirip atau feeder Jalan Tol Trans Sumatera JTTS yang diproyeksikan akan menghubungkan Aceh hingga Lampung. Pada tanggal 24 Januari 2023 lalu, para warga di 5 nagari yang rumah dan tanahnya terkena rencana trase Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka kompak menyatakan setuju pembangunan jalan tol dan mendukung. Namun syaratnya semua pihak terkait mesti transparan dengan prinsip ganti untung untuk lahan dan bangunan yang terkena pembangunan jalan tol. Kami adalah warga dari 5 nagari yang benar-benar terkena rencana trase jalan tol di 50 kota. Tidak ada kami menolak, kami mendukung rencana pembangunan jalan tol. Mohon Pak Wagub teruskan proyek strategis nasional ini, kata Yondriko yang menjadi Ketua Aliansi Masyarakat Terdampak Jalan Tol pendukung program pemerintah Almas. Hadir bersama Yondriko sekitar 40 orang perwakilan dari 5 nagari yang terdampak rencana jalan tol, yakni dari Nagari Kota Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Nagari Lubuk Batingko, Kecamatan Harau, Nagari Kota Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Nagari Taih Baru, Kecamatan Payakumbuh, dan Nagari Gurun, Kecamatan Harau. Menurut salah satu pengurus Almas Husna, adanya pernyataan menolak jalan tol di trase Payakumbuh Pangkalan ini tidak berasal dari pemilik lahan yang tanah atau rumahnya terkena rencana trase jalan tol. Ia menunjuk contoh di Nagari Kota Baru Simalanggang, lahan yang terkena rencana jalan tol berjumlah 44 bidang di 2 jorong, yakni Jorong Kota Baru dan Jorong Tabek Panjang. Hampir 70% warga sudah setuju, sisanya belum setuju karena masih memerlukan penjelasan tambahan terkait pembangunan jalan tol. Di 5 nagari yang dilalui rencana trase tol ini diperkirakan ada 267 bidang tanah yang akan terkena pembangunan jalan tol, terdiri dari bangunan rumah, lahan pertanian, dan tanah kosong. Dari jumlah bidang itu, kata Yondriko, sebagian besar sudah menyatakan setuju pembangunan jalan tol dalam bentuk tertulis. Hanya sebagian kecil pemiliknya yang belum setuju karena mereka belum mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang rencana pembangunan jalan tol seksi Payakumbuh Pangkalan. Kami keberatan dengan adanya pernyataan sekelompok orang yang mengatasnamakan warga terdampak yang menolak pembangunan jalan tol di trase Payakumbuh Pangkalan ini. Karena penolakan itu tidak berdasarkan musyawarah dengan masyarakat yang bangunan atau lahannya kena rencana trase jalan tol. Mereka yang menolak hanyalah segelintir warga yang namanya tidak ditemukan dalam daftar rencana trase tol yang kami miliki, kata Yondriko, dan diaminin Husna serta perwakilan warga lainnya. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi menyatakan sangat memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Almas. Oleh sebab itu dirinya akan memperhatikan aspirasi ini. Apalagi telah dilengkapi dengan surat persetujuan tertulis dari masing-masing masyarakat yang rumah atau lahannya terkena trase jalan tol Payakumbuh Pangkalan. Aspirasi dan bukti-bukti tertulis ini akan menjadi pegangan Pemda 50 Kota dan Pemda Sumatera Barat untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR di Jakarta, kata Wagub Audi Joinaldi.